hari ini ada Zakia Nisrina Purwasari dengan NIM 2021-866. Yang ketiga ada Zeladinar Agatha dengan NIM 2021-880 dan saya sendiri Otalia Handayani dengan NIM 2021-891. Maaf, saya potong dulu. Yang tidak hadir? Oh, Zakia ya. Oke ya, teruskan. Oke, materi pertama yang akan dibacakan terkait what is perception 5.1. Nah, persepsi adalah proses di mana kita mengatur dan menafsirkan kesan sensori untuk memberi makna pada lingkungan kita. Misalnya, semua karyawan di sebuah perusahaan mungkin melihat perusahaan sebagai tempat yang bagus untuk bekerja di kondisi kerja yang menguntungkan. Nah, tugas pekerjaan yang menarik, gaji yang baik, dan lain-lain. Nah, persepsi ini penting karena perilaku orang didasarkan pada persepsi mereka tentang apa itu realitas dan bukan pada realitas itu sendiri. Selanjutnya yang dibahas terkait dengan perceiver. Jadi perceiver ini adalah ketika Anda melihat target, interpretasi Anda tentang apa yang Anda lihat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi Anda, kepribadian, motif, minat, pengalaman masa lalu, dan harapan. Dalam beberapa hal, kita mendengar apa yang ingin kita dengar dan kita melihat apa yang ingin kita lihat bukan karena itu kebenaran, tetapi karena itu sesuai dengan pemikiran kita. Yang kedua ada target. Nah, karakteristik target juga mempengaruhi apa yang kita rasakan karena kita tidak melihat target secara terpisah. Hubungan target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi. Seperti halnya kecenderungan kita untuk mengelompokkan hal-hal yang dekat dan hal-hal serupa secara bersama-sama. Selanjutnya ada konteks. Jadi waktu di mana kita melihat suatu objek atau peristiwa dapat mempengaruhi perhatian kita. Seperti halnya ada faktor lokasi, cahaya, panas, dan situasional. Selanjutnya 5.2 itu describe attribution theory. Jadi konsep persepsi yang paling relevan dengan hobi persepsi orang terbentuk tentang satu sama lain. Banyak dari persepsi kita tentang orang lain itu dibentuk oleh first impression yang kecil yang memiliki sedikit bukti pendukung. Nah, ini umum ketika kita menyimpulkan moralitas dari orang lain. Nah, penelitian menunjukkan kita membentuk kesan terkuat kita berdasarkan apa yang kita rasakan tentang karakter moral orang lain. Tetapi informasi awal kami tentang ini mungkin samar atau tidak berdasar karena ini kan terkait dengan persepsi. Selanjutnya ada attribution theory. Jadi teori ini mengatakan ketika kita mengamati orang, kita mencoba menjelaskan perilaku mereka. Persepsi dan penilaian kita atas tindakan seseorang dipengaruhi oleh asumsi yang kita buat tentang keadaan pikiran orang itu. Nah, teori atribusi ini mencoba menjelaskan cara kita menilai orang secara berbeda tergantung pada makna yang kita kaitkan dengan suatu perilaku. Selanjutnya ada common shortcut in judging others. Jadi yang pertama itu ada selective perception. Jadi karakteristik apapun yang membuat seseorang, objek, atau peristiwa berdiri keluar akan meningkatkan kemungkinan kita akan melihatnya. Karena tidak mungkin bagi kita untuk melakukannya, mengasimilasi semua yang kita lihat. Selanjutnya ada halo and horns effects. Jadi ketika kita menarik kesan positif tentang seseorang berdasarkan pada karakteristik tunggal seperti kecerdasan, kemampuan bersosialisasi atau penampilan, efek halo ini adalah pengoperasiannya. Yang ketiga ada contrast effects. Pepatah ini di kalangan penghibur adalah jangan pernah mengikuti tindakan yang memiliki anak atau binatang di dalamnya. Nah, penonton sangat menyukai anak-anak dan hewan sehingga Anda terlihat buruk sebagai perbandingan. Nah, contoh ini menunjukkan bagaimana efek kontras dapat mendistorsi dari persepsi itu sendiri. Yang terakhir ada stereotype. Jadi ketika kita menilai seseorang berdasarkan persepsi kita tentang kelompok di mana dia atau dia dimiliki. Selanjutnya ada specific application of shortcuts in organization. Yang pertama itu ada employment interview. Jadi pewawancara ini membuat penilaian perseptual yang seringkali tidak akurat dan menarik kesan awal dengan cepat
dan menjadi mengangkat. Dan penelitian menunjukkan bahwa kita membentuk kesan terhadap orang lain dalam waktu 1/10 dari kedua berdasarkan pandangan pertama kami. Yang kedua ada performance expectation. Jadi orang berusaha untuk memvalidasi persepsi mereka tentang realitas ketika persepsi ini salah. Istilah self-fulfilling prophecy dan Pygmalion effect ini menggambarkan bagaimana perilaku individu ditentukan oleh harapan orang lain. Nah, yang ketiga ada performance evaluation. Jadi masa depan seorang karyawan sangat erat kaitannya untuk penilaiannya dalam mendapatkan promosi, kenaikan gaji, dan kelanjutan pekerjaan dan di antara hasil. Selanjutnya 5.3 itu explain the relationship between perception and decision making. Jadi individu ini membuat keputusan pilihan dari antara dua atau lebih alternatif. Idealnya pengambilan keputusan akan menjadi proses yang objektif, tetapi cara individu membuat keputusan dan kualitas pilihan mereka sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi mereka sendiri. Nah, pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi terhadap suatu masalah, yang artinya ada perbedaan antara keadaan saat ini dan beberapa keadaan yang diinginkan, yang mengharuskan kita untuk mempertimbangkan tindakan alternatif. Selanjutnya 5.4 bandingkan model pengambilan keputusan rasional dengan rasionalit dan intuisi terbatas. Obi meningkatkan cara